Halo semua, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Bricklayer tahun 2023. Film ini mengisahkan seorang kuli bangunan yang dulunya ia bekerja sebagai agen rahasia CIA. Kali ini ia bertugas untuk menyelamatkan negaranya dari fitnah dan pengkhianatan dari anggota CIA juga. Waduh, gimana ini? Mantan anggota CIA mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan oleh CIA juga. Jadi kita langsung aja ke ceritanya biar nggak bingung. Kisah berawal dari dua orang yang melakukan pertemuan di sebuah hotel di Yunani. Kita belum tahu nama mereka siapa. Pria bertopi itu memberikan sebuah dokumen. Dokumen tersebut merupakan sebuah dokumen rahasia yang bisa menghancurkan intelijen Amerika Serikat. Si pria bertopi memberikan dokumen tersebut, tapi si wanita tersebut tidak boleh memilikinya, hanya boleh memfotonya saja. Setelah diperiksa si wanita tersebut betapa terkejutnya dengan semua dokumen ini. Tiba-tiba, tanpa angin dan hujan, pria bertopi menodongkan pistol kepada si wanita. Setelah kejadian tersebut, berita pun tersebar dan mengungkap identitas wanita itu. Ternyata wanita tersebut adalah seorang jurnalis dari Jerman yang bernama Greta Becker. Akibat kejadian itu pun memicu demo dari warga se-Eropa. Karena kejadian seperti ini sudah terjadi 3 kali dalam 1 bulan. Diketahui, Greta adalah seorang aktivis yang sangat aktif mengkritik aktivitas intelijen Amerika Serikat yang selalu ikut campur di negara lain. Wakil Menteri Yunani yaitu Kostas pun marah tidak tinggal diam atas kejadian ini dan mengecam Amerika Serikat, terutama CIA. Kita berpindah ke kantor CIA dan bertemu seorang wanita yang bernama Kate Bannon. Dia menanyakan kepada rekan tugasnya soal kematian Greta. Rekannya menjawab kalau di hotel tempat menginap Greta tidak ditemukan CCTV. Ini hal yang aneh bukan? Tapi itu pernah terjadi di negara Indonesia. Flash pun dicabut dan Kate mencoba memeriksanya sendirian hingga lembur. Saat ia memeriksa CCTV stasiun kereta, ia terkejut menemukan wajah si pria bertopi. Kate pun melaporkannya kepada atasannya yang bernama O'Malley. Dan di sini kita mengetahui pria bertopi itu bernama Viktor Radek, seorang agen rahasia CIA yang bertugas untuk perantara Yunani dengan mafia Rusia. Kabar ini begitu mengejutkan karena Viktor terakhir kali dikabarkan mati. Can I help you? Evil. I'm the bricklayer. Kita berpindah ke kota Philadelphia, Amerika Serikat. Di sini kita ditunjukkan seorang pria bernama Steve, seorang kuli bangunan. Saat Steve berkunjung di sebuah resto, ia bertemu dengan agen rahasia CIA, O'Malley dan Kate Bannon. Di dalam perbincangan mereka membahas soal Viktor Radek. Steve ternyata seorang mantan agen rahasia juga dan mengetahui soal Viktor Radek. Steve berkata kalau Viktor adalah orang yang berbahaya. Saat ini Viktor memiliki sebuah informasi sangat rahasia. Jika ia menyebarkannya, maka seluruh jaringan intelijen Amerika akan runtuh. Dan di sini Viktor membunuh Greta adalah awal langkah dia untuk mengadu domba antara negara Eropa dengan Amerika agar wakil menteri Yunani yaitu Kostas mempercayai kalau yang membunuh jurnalis adalah CIA. O'Malley menunjuk Steve untuk pergi bersama Kate ke Yunani. Namun sepertinya Steve tidak mempercayai Kate karena Kate bukan orang lapangan seperti Steve. O'Malley ingin membawa Viktor Radek hidup-hidup untuk diinterogasi. Sayangnya Steve di sini menolaknya. I'm done with my country. It's your own fucking mess. Steve kembali bekerja sebagai kuli. Di sini Steve tiba-tiba mengingat masa lalunya. Di dalam masa lalunya kita melihat seorang Viktor Radek dan Steve seperti dekat dengannya. Saat ia sedang berkhayal, tiba-tiba Steve diserang. Tembakan itu mengenai Steve, tapi untungnya luka ini tidak terlalu parah. Steve diserang oleh 2 orang. Dengan kehebatan ia sebagai mantan anggota CIA, ia berkelahi melawan 2 orang dan berhasil mengalahkannya. Nggak cukup dari itu, datang lagi 1 orang. Steve pun bertarung kembali sampai mereka berdua akan terjatuh dari gedung. Kita berpindah di sebuah bandara. Di sini Steve sepertinya berubah pikiran. Ia menerima tawaran CIA. Steve dengan Kate akan pergi menuju Yunani. Steve berubah pikiran dikarenakan penyerangan semalam dilakukan oleh orang suruhan Viktor. Pada malam hari, Kate membuka dokumen yang ada di dalam laptopnya. Dia menemukan sebuah dokumen yang membahas Viktor.
Di sana tertulis nama Steve sebagai pengawas Victor. Dokumen tersebut juga dituliskan kalau Victor telah tewas ditembak, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Tidak lama kemudian sampailah di tujuan. Kate yang menyetir mobil, namun Steve mengarahkan tidak mengikuti GPS. Steve menuju sebuah gedung tua dan bertemu dengan teman lamanya bernama Patricio. Di sini rencana dibuat. Steve dan Kate menyamar menjadi pasangan suami istri yang kaya raya. Patricio yang mempersiapkan semua ini, mulai dari senjata, perhiasan, hingga kendaraan mewah. Kita menuju kota Thessaloniki, Yunani. Steve dan Kate sampailah di sebuah hotel mewah. Kate beristirahat sebentar untuk mandi. Saat selesai mandi, dia kebingungan. Steve sudah tidak ada di hotel. Ternyata Steve keluar sendirian menuju katedral. Di sana Steve berdoa dan kembali flashback. Dalam ingatan ini, Steve dan Victor Radek sangatlah dekat. Victor memberikan sebuah piringan hitam dan mengatakan kalau ini adalah musik favoritnya. Kita kembali ke masa sekarang. Steve membuka ponselnya dan menaruh di sela-sela tembok katedral lalu pergi. Kita berpindah pada suatu pesta perkumpulan orang kaya. Steve di sini bertemu dengan Ty, kawan lamanya. Ty merupakan agen rahasia juga. Steve di sini membutuhkan informasi untuk menemukan Victor. Ty yang sudah lama beroperasi di sini, Steve menyanyikan seseorang yang bernama Stan untuk ia temui. Karena dulu Steve dan Victor pernah bekerja sama dengan Stan. Ty juga memperingati Steve untuk berhati-hati karena pemerintah Yunani, wakil menteri yaitu Kostas, masih marah terhadap Amerika. Jika ketahuan, dia akan segera dideportasi. Setelah percakapan selesai, Steve pun pergi. Tibalah kita di sebuah klub. Klub ini dimiliki oleh Stan. Steve pun bertemu dengannya. Stan merupakan berandalan yang dahulunya memiliki bisnis kotor. Sekarang ia naik pangkat menjadi pengusaha sukses. Steve langsung to the point kalau ia ingin bertemu dengan Victor. Namun Stan menjawab kalau ia sudah mati. Steve tetap bersikukuh kalau Stan mengetahui sesuatu. Karena tidak mungkin kalau bisnis sebesar ini hanya dijalankan oleh satu orang saja. Stan tetap menjawab dan sedikit mengancam kepada Steve. Stan mencoba untuk menawarkan minuman. Saat minuman dituangkan, anak buah Stan pun mengejar Steve, tapi untungnya Kate datang dengan tepat waktu. Di dalam mobil terjadi percakapan tentang Victor. Di sini kita mengetahui alasan kenapa Victor Radek melakukan pembunuhan. Victor ternyata sedang melakukan misi balas dendam atas kematian keluarganya dan wanita yang ada dalam masa lalu Steve. Mereka adalah istri dan juga anak dari Victor yang dibunuh oleh mafia Rusia. Kita ditunjukkan seorang wanita sedang membuka email berisi sebuah video yang memiliki narasi adu domba terhadap Amerika Serikat dan juga ancaman. Video ini diputar di kantor CIA namun belum diketahui siapa pengirimnya. Tapi dalam video tersebut di akhir kalimatnya meminta tebusan sebesar 100 juta Bitcoin. Kita beralih kembali kepada Steve dan Kate. Steve masih terus penasaran dengan Stan. Ia membututinya sampai ke tempat kediamannya. Saat Steve dan Kate melakukan penggeledahan, Steve mencurigai sebuah batu bata yang seperti baru saja diletakkan. Karena Steve adalah seorang kuli bangunan handal, ia mengetahui hal itu janggal. Dan Steve membongkarnya. Betapa terkejutnya. Ternyata di dalamnya berisi ponsel yang dimiliki Greta, seorang jurnalis yang dibunuh oleh Victor di awal film, dan juga sebuah koran yang memuat narasi kritikan terhadap Amerika Serikat yang ditulis oleh jurnalis bernama Alekos Melas. Saat sedang memeriksa berkas, Kate bersin saat bersembunyi. Mau gak mau karena sudah ketahuan Steve pun berkelahi dengan anak buah Stan yang sudah Steve hajar sebelumnya. Tapi di sini anak buah Stan sepertinya lebih jago ketimbang saat berada di klub. Di pagi harinya, Steve dan Kate duduk berdua. Di sini Kate sedikit menyesali perbuatannya karena bersin saat bersembunyi. Namun Steve pria tangguh itu hanya berkata, Don't beat yourself up about it. It happens. Tidak lama kemudian ponsel Steve berdering mendapatkan pesan dari Patricio kalau ia mengetahui lokasi di mana Alekos Melas yang menjadi target selanjutnya dari Victor. Steve dan Kate melanjutkan kembali pencarian Victor. Di sini di tengah-tengah kota, Kate, Steve, dan juga Patricio mengawasi Alekos Melas. Saat sedang mengawasi, ponsel Steve berdering. Ternyata Victor Radek menghubungi Steve melalui ponsel yang Steve taruh di katedral.
Di sini terjadi percakapan masa lalu tentang mereka berdua. Victor meminta Steve untuk tidak menghalangi langkahnya Victor. Saat Steve berjalan sambil menelpon, ia kebetulan melihat seseorang yang menyerupai Victor. Ia pun mengejarnya, tapi sayangnya itu bukan Victor. Kita pindah pada posisi Kate. Di sini tiba-tiba terjadi demo. Datang sekumpulan orang yang berdemo soal agen rahasia CIA yang membunuh jurnalis. Saat kerusuhan terjadi, tiba-tiba Victor... Setelah melakukan aksinya, Victor langsung berlari dan menaiki motor. Dari jarak yang jauh, Steve menembaki motor Victor hingga ia terjatuh. Namun sayangnya, Victor hilang gitu saja. Steve dan Kate melakukan percakapan tentang foto yang ditinggalkan Victor saat selesai membunuh Alekos Melas. Foto tersebut merupakan Luis Delgado, duta besar Kuba untuk PBB. Luis merupakan target CIA pada masa lalu. Inilah yang membuat CIA ketar-ketir. Jika daftar target CIA sampai bocor, maka bukan lagi Eropa yang akan menghancurkan Amerika, tapi seluruh dunia. Di sini Kate panik dan ingin melaporkan kepada O'Malley. Namun Steve, ia berpikir selangkah lebih maju untuk tidak melaporkannya. Karena Steve berpikir dari mana Victor mendapatkan informasi ini semua. Dan Steve menduga kalau O'Malley adalah seorang mata-mata. Di sini terjadi perseteruan antara mereka berdua dikarenakan berbeda pendapat. Tidak lama ponsel Kate berdering. Steve berkata untuk tidak melaporkannya. Namun Kate meninggalkan ia begitu saja. Steve pergi menemui Ty. Di sini terjadi percakapan masa lalu antara mereka berdua. Di sini Steve memiliki perasaan yang sangat kecewa terhadap Ty. Masih belum jelas seperti apa kekecewaan Steve terhadap Ty. Kita ditampilkan masa lalu kembali. Di sini Victor dan Steve berbicara soal pekerjaan mereka. Victor merasa tidak sanggup dengan tugas ini. Victor merasa kalau berurusan dengan gangster atau preman itu sangatlah mudah, tapi tidak dengan politikus. Steve pun menanggapinya kalau Steve sampai menolak tugas ini, Victor akan mati dan juga akan mengancam keluarganya. Di sini Victor dan Steve ternyata ingin sekali keluar dari tugas dan juga pekerjaan ini. Dengan menyusun rencana, Steve akan membawa keluarga Victor keluar dari masalah semua ini. Kita kembali ke masa sekarang. Steve yang bangun dari tidurnya, Ty memberikan sebuah kertas kepada Steve yang berisi alamat IP pengirim email ancaman terhadap CIA. Steve pun bergegas akan pergi, tapi sebelum itu ia berbicara kepada Ty. Kita berpindah ke Steve dan Kate. Di sini mereka pergi menuju tempat Patricio. Sebelum masuk ke gudang, Steve menghubungi Patricio, tapi sesuatu janggal terjadi. Patricio tidak bisa dihubungi. Menyadari hal itu, Steve dan Kate pun langsung turun dari mobil menuju tempat Patricio. Dan betapa terkejutnya mereka kalau Patricio diikat dengan bom dan digantung sudah tidak sadarkan diri. Saat sedang memeriksa Patricio, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata datang mengepung. Ternyata itu adalah Stan. Baku tembak pun terjadi. Steve melawan pribadi seperti biasanya, sedangkan Kate kabur membawa tas yang berisi bom. Adu tembak pun terjadi, anak buah Stan tumbang satu persatu. Setelah itu tiba-tiba keadaan terdesak dialami Steve. Laser tembakan mengarah dadanya. Situasi ini buruk bagi Steve. Stan memberikan dua pilihan kepada Steve, lempar senjatanya dan datang kemari, atau ia akan ditembak. Steve dengan lantang mengatakan tembak saja. Mendengar Steve yang tidak gentar, Stan pun membawa Kate keluar. Ternyata Kate sudah tertangkap oleh Stan. Dengan begitu Steve pun luluh dan menunda senjatanya dan menghampiri Stan untuk menyerahkan diri agar ditukarkan dengan Kate. Di sini Kate menangis ketakutan karena ia sudah 2 kali mengacaukan rencana. Tapi Steve dengan tenang mengatakan kepada Kate untuk pergi menuju mobil. Setelah itu, Steve melakukan ini. Di mobil di sini fakta terbaru mengejutkan kembali. Steve mengatakan fakta tentang Victor dan mengungkap kenapa ia melakukan semua ini. Steve dan Victor, mereka bersahabat. Victor adalah seorang agen rahasia yang sangat hebat. Tugasnya yang ia lakukan di Yunani adalah memberantas gangster dan juga mafia. Namun CIA menaikkan jabatan Victor, tapi Victor tidak menginginkannya. Dikarenakan tugas Victor akan berbeda dengan sebelumnya, di mana Victor akan menjadi agen rahasia yang harus menghabisi lawan politik. Targetnya adalah seorang Kostas, wakil menteri Yunani, bukan lagi berandalan. Steve dan Victor tidak mau dengan tawaran ini, dan mereka pun meninggalkan CIA. Steve dan Kate menuju kantor CIA, bertemu dengan O'Malley. Malley di sini menunjuk Kate untuk menjadi agen yang akan turun langsung ke lapangan.
untuk memberikan tebusan 100 juta Bitcoin yang diminta Victor, sedangkan Steve dikeluarkan secara tiba-tiba oleh Melly. You might be the dumbest son of a bitch to ever cash a government paycheck. Kate pun pergi menggunakan kereta. Sampailah di sebuah tempat, ia mengambil sebuah handphone. Itu adalah petunjuk dari Victor untuk menemuinya. Kate menghampiri sebuah resto dan tiba-tiba ya, sekarang Steve mengambil alih tugasnya. Steve masuk ke sebuah ruangan di mana di situ hanya ada laptop. Steve pun memasukkan flash disk yang berisi 100 juta Bitcoin. Pada saat itu juga video call dari Victor. Di sini Victor mengungkapkan semua yang ia derita. Ia tidak ingin merasakan penderitaan ini sendirian pasca ditinggalkan keluarganya karena dibunuh oleh mafia Rusia, dan alasan kenapa ia membunuh jurnalis adalah benar untuk mengadu domba negara Eropa dengan Amerika. Victor melakukan semua rencana ini untuk mempermalukan CIA. Dan target selanjutnya adalah Kostas, wakil menteri Yunani. Dan jika Victor berhasil melakukan ini, maka negara akan berperang. Steve yang dijemput oleh Kate mengejar Victor. Pengejaran terjadi begitu dramatis sampai-sampai. Tapi sayangnya Steve kehilangan Victor lagi. Kita berpindah di suatu aula. Kostas melakukan pidato di depan massa yang menolak keberadaan Amerika. Di saat Kostas melakukan pidato, Steve menyelinap di dalam perkumpulan massa. Ia mencari Victor dan ia menemukannya. Victor menyamar menjadi seorang kameramen. Steve langsung membawa sebuah palu besar yang ada di sekitar untuk meruntuhkan tempat kameramen berdiri. Victor pun terjatuh dan Steve langsung memalu tangan Victor. Steve di sini meminta maaf kepada Victor karena telah gagal melindungi anak dan istri Victor. Saat tangan Victor meraih kantongnya, kita berpindah ke rumah sakit. Steve yang baru saja bangun dari pingsannya memanggil nama Ty, tapi yang datang adalah Kate. Sepertinya Ty dan Steve memiliki sebuah hubungan. Di sini Malay hadir dan mengatakan kalau semua masalah selesai dan Kostas tidak jadi menyalahkan CIA. Malah ia berterima kasih kepada CIA karena sudah diselamatkan. Tapi ada sebuah misteri lagi, kalau laptop yang digunakan Victor untuk mentransfer uang Bitcoin tidaklah ditemukan. Kate di sini penasaran dengan siapa pelakunya, namun Steve tidak ingin masuk lebih dalam lagi. Ia hanya berkata, nanti O'Malley akan merasakan akibatnya. Kita berpindah ke Ty. Di sini Ty mengemas barang-barangnya dan akan pergi. Tapi ia terkejut melihat Steve tiba-tiba berada di sofa. Saat Ty menyediakan minuman, Steve melihat sebuah piringan hitam yang sama persis seperti yang diberikan oleh Victor kepadanya. Di sini ketegangan terjadi antara mereka berdua dan tiba-tiba Steve melihat ke jendela kalau ada dua mobil van datang. Ditambah mengejutkannya, Ty menodongkan pistol kepada Steve. Di sini kita mengetahui kalau Ty dan Steve dulunya adalah seorang pasangan kekasih. Dan uang 100 juta Bitcoin itu ternyata bukan untuk Victor, melainkan untuk Ty. Dan selama ini informasi didapatkan oleh Victor bukan berasal dari O'Malley. Ty pun pergi meninggalkan Steve, sedangkan rombongan itu datang untuk membunuh Steve. Steve tidak tinggal diam dan pasrah begitu saja. Ia pun membuka sebuah bingkisan dan menaruhnya di dalam oven. Lalu ia bersembunyi di balkon. Saat rombongan itu pun tiba, mereka mengecek seluruh ruangan namun tidak menemukan Steve. Steve yang terjatuh dan tidak bisa bergerak ini kebetulan berpas-pasan dengan Ty yang mengendarai mobil. Karena dasar pengkhianat, Ty pun ngegas mobilnya untuk berniat menabrak Steve. Tapi pada saat itu juga tiba-tiba datang Kate dan menembak mobil Ty sehingga Ty pun tertembak dan mati. Steve pun bangkit dan melihat Ty. Ia merasa tertekan karena sudah kehilangan temannya dan sekarang ditambah kehilangan orang yang ia sayang. Kita beralih ke kantor CIA. Kate pun bertemu dengan Melly. Di sini Melly memuji apa yang sudah Kate lakukan dan Melly menaikkan jabatan Kate menjadi lebih tinggi. Tapi Kate menolaknya dan keluar dari CIA. Sepertinya ia mengikuti jejak Steve. Oke lah, begitu teman-teman semua. Bagaimana kisahnya? Apakah seru atau tidak? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.